Ya, halo semuanya, Bapak Ibu Guru SD Pamardi Wana Bakti yang sangat hebat dan sangat luar biasa semangatnya. Pada kesempatan kali ini saya ingin memperbaiki beberapa penyampaian saya yang saat pertemuan kemarin itu saya rasa mengalami beberapa kekeliruan ya. Jadi di video ini saya akan buatkan secara cepat ya, mudah-mudahan ringkas. Ya, mudah-mudahan jadi ringkas ini nanti. Dan terutama untuk yang di bagian setting ya, itu ada beberapa yang kemarin tidak sempat tersentuh dan tidak sempat disampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan di video kali ini menjadi lengkap semuanya, dan apa saja yang harus di-on, di-off-kan demi kenyamanan kita nanti saat proses tatap muka dengan anak-anak menggunakan aplikasi Zoom. Oke, yang pertama yang Bapak Ibu harus lakukan adalah Bapak Ibu harus login dulu ke akun Zoom, tapi tidak di aplikasi Zoom-nya ya, tidak di aplikasi Zoom-nya. Ya, aplikasi Zoom-nya itu yang harus diinstal itu kemarin. Nah, itu tidak masuk ke sini nanti, tapi kita akan setting di bagian Zoom tapi dari sisi browsernya ya. Yang pertama, Bapak Ibu semuanya harus masuk menggunakan browser. Di bagian search bar ini Bapak Ibu semuanya silahkan ketik zoom.us ya, zoom.us. Oke. Setelah itu akan tampil tampilan seperti ini. Nah, di tampilan seperti ini Bapak Ibu semuanya klik yang sign in. Ya, klik yang sign in. Klik. Oke. Di sini Bapak Ibu semuanya klik bagian sign in with Google. Ya, diklik. Lalu akan tampil tampilan seperti ini. Ya. Nah, sesuai dengan yang kemarin sudah kita buat, kita pilih yang sudah kita buat kemarin akunnya ya. Kita klik. Oke, di tampilan ini secara default, secara bawaan kalau Bapak Ibu semua tadi sudah klik yang akunnya, maka akan tampil ke bagian meetings ya. Di bagian meetings ini, di sini langsung kita disuguhkan dengan tampilan schedule a new meeting ya. Di sini kalau Bapak Ibu sudah mengatur semuanya ya, semuanya untuk schedule dan sebagainya, itu nanti akan muncul di sini. Ya, akan muncul di sini. Tapi karena di sini saya belum membuat, maka di sini kosong, ya. Nah, kita akan membuat new meeting, tapi sebelumnya di bagian setting ini harus kita atur dulu, ya, karena ada beberapa yang harus di-on-kan dan ada beberapa yang harus di-off-kan. Oke. Untuk di bagian security, ya, kita klik bagian security. Di sini ada require password dan sebagainya ini, ya, biarkan saja. Yang perlu dicek-list adalah bagian waiting room, ya. Atau biar gampangnya nanti Bapak Ibu silahkan lihat mana yang harus di-off-kan, di-on-kan pada video ini, ya. Waiting room, oke, waiting room ini harus on, ya, supaya nanti kita bisa memfilter siapa saja yang masuk dalam waiting room agar sesuai ya. Jadi kemarin kita juga sudah sepakat kan untuk memberikan ibaratnya ya kayak kata kunci begitu supaya nanti Bapak Ibu tidak bingung. Di bagian waiting roomnya, itu menggunakan nama panjang anak, strip, kelas. Seperti itu ya kemarin. Jadi misalkan kalau namanya adalah Udin Waluyo, ya, Udin Waluyo, maka di belakangnya harus ditambahkan dengan strip kelasnya, misalkan 1.1 seperti ini ya. Jadi nama panjang anak, strip, kelas, ya. Oke. Nah, di bagian waiting room ini kita gunanya memberikan filter ya, kita memudahkan kita sendiri. Jadi
Ya, supaya nanti nama anaknya atau di waiting room itu kita bisa tahu nih, siapa sih yang lagi nunggu di luar, ya. Kalau misalkan kayak di sekolah ya, yang di luar tuh siapa sih? Eee, Mbaknya misalkan atau bapaknya misalkan. Ya kalau bapaknya, masa bapaknya masuk ke room kita, ke kelas kita, terus ikut belajar dan sebagainya, kan ya lucu gitu loh. Ya seperti itu. Jadi waiting room ini gunanya untuk memfilter siapa saja. Kalau nanti sesuai dengan ketentuan yang sudah kita buat, yaitu nama panjang anak strip kelas, maka itu nanti bisa dimasukkan ke dalam partisipan ya, atau ke dalam kelas kita gitu ya. Maka di sini waiting room harus checklist biru ya, harus on. Oke. Lanjut, untuk yang bagian embed password in invite link for one click join ya. Ini secara default ini adalah on. Secara default ya. Ini aslinya adalah on. Nah, di sini ini harus di-off-kan. Kenapa? Oke, begini alasannya. Kalau bagian embed password in invite link for one click join ini diaktifkan, ya memang jadi lebih simpel. Kenapa? Karena anak tinggal klik, terus nanti masukin namanya yang sesuai ketentuan kita, terus nanti anaknya langsung join ke kelas kita. Ya. Nah, berarti gunanya password itu untuk apa? Passwordnya yang mana sih? Nah, yang ini loh. Ini loh yang ini nih. Nah, sebentar saya coba tunjukkan di sini aja deh. Salah. Sini ya. Nah, nih. Ya. Sedangkan di sini require meeting password ini terchecklist. Ini ada passwordnya. Ya, ini ada passwordnya nih, 6cc A besar, A kecil, C besar. Ya, ini sudah ada passwordnya. Tapi ketika schedule-nya ini kita buat kalau embed apa sih Mbak ngomongnya? Embed password ya. Embed password ini di on kan, maka anak nanti tinggal klik link yang kita berikan, masukin nama, selesai. Berarti si password ini nggak berguna dong. Ya, password di sini jadi nggak berguna. Kenapa? Karena tinggal klik doang, mereka langsung bisa masuk. Aman nggak? Nggak aman. Gitu ya. Jadi nggak aman banget. Karena ya nanti linknya di copy aja. Link di copy masukin ke misalkan grup SD mana, misalkan SD Nusantara. Nanti anaknya yang di SD Nusantara klik yang link yang kita berikan ke anak didik kita. Terus yang SD Nusantara bisa masuk. Walaupun nanti mereka tetap ada di waiting room. Tapi kan jadi mempersulit kita karena saat kita sedang melakukan tatap muka ya otomatis akan muncul pop up, akan muncul pesan yang di bagian bawah tuh yang kemarin kita sudah belajar. Di bagian bawah akan muncul tuh siapa ini minta di admit atau enggak. Nah, kalau sering muncul seperti itu kan nanti jadinya malah membuat konsentrasi kita untuk proses mengajar anak-anak jadi terganggu karena ada tampilan tadi. Gitu kan? Nah, oleh karena itu yang di bagian ini embed password in invite link ini di-off-kan. Gitu ya, ini di-off-kan. Dah. Terus lanjut lagi. Ini tetap off ya, only authenticate. Kalau ini di-on-kan ya, kalau ini di-on-kan berarti dari sisi klien, dari sisi anak ya, dari sisi anak, kalau ini diaktifkan berarti anak harus punya akun Zoom. Seperti itu ya. Jadi di sini only authenticate on berarti anak harus punya akun Zoom supaya bisa masuk ke dalam Zoom meeting kita. Seperti itu. Tapi karena di sini kita tidak mengharuskan untuk anak membuat akun Zoom, yang penting anak nanti bisa masuk ke dalam Zoom kita, maka ini tidak perlu di on ya. Hanya requirement-nya tadi
atau hanya persyaratannya untuk masuk ke dalam room kita adalah nama panjang anak strip kelas dan password yang sudah kita share atau yang nanti akan ada di copy invitation-nya. Itu ya. Nih, ini off, ini off. Lanjut. Di sini host video, start meeting with host video on. Ya. Jadi supaya memudahkan Bapak Ibu semuanya juga saat nanti masuk ke dalam atau saat memulai meeting itu nggak perlu setting-setting lagi. Video on, suara on, video off, dan sebagainya. Nggak perlu. Jadi host langsung on video, langsung keluar gambarnya. Begitu ya. Partisipan video on ya. Kenapa? Karena kita tatap muka dengan anak. Jangan sampai nanti kita keluar gambarnya tapi anak cuma muncul inisial. Ya, atau ditutup videonya. Nah, ini harus di on kan. Oke. Audio type komputer audio. Oke. Untuk bagian ini join before host. Kalau kemarin saya sampaikan ini di on kan. Ini saran yang lebih baik adalah ini di off kan. Ya. Bagian enable personal meeting ID secara default atau secara bawaan ini on. Ya. Secara bawaan pasti di punyanya Bapak Ibu seperti ini, ya, warna biru seperti ini. Oke. Tapi di sini saya tidak menggunakan on, ya. Kenapa? Kalau ini di on kan, ya, kalau ini di on kan, berarti saya akan menggunakan personal meeting ID saya, ya, dimana kalau nanti personal meeting ID saya tersebar, ya siapa saja bisa membuat Zoom menggunakan personal meeting saya, ya, dan ini sangat beresiko sekali. Jadi saran saya untuk personal meeting ID Bapak Ibu semuanya ini jangan sampai di-share, ya. PMI, personal meeting ID. Itu yang mana sih, Pak? Itu yang ini loh. Oke, kita lihat, coba bentar. Ya, yang ini loh, personal meeting ID. Ya, nih. Ya, ini nih. Nah, itu. Ya, ini jangan sampai disebar luas. Gitu ya. Ini hanya untuk yang benar-benar private banget baru bisa di-share. Oke. Jadi, yang di bagian ini enable personal meeting ID, selain tadi yang saya sudah sampaikan, berikutnya kenapa ini harus off? Jadi, kalau saya sudah buat jadwal, ya, saya sudah buat jadwal dengan jam sama, misalkan hari Senin. Saya menggunakan personal meeting ID saya, ini dalam keadaan biru. Hari Senin saya mengatur jadwal untuk anak kelas 1 jam 7.30 pagi. Ya. Terus hari Selasanya saya menggunakan personal meeting ID saya juga yang sama untuk mengadakan tatap muka dengan anak kelas 5. Ya. Nah, kalau menggunakan personal meeting ID yang sama, nanti anak kelas 1 misalkan nggak sengaja ngeklik terus masuk ke room atau ke meeting room yang kelas 5 saya yang di hari Selasa. Makanya ini enable personal meeting off. Oke, off ya. Maaf kalau kepanjangan saya menjelaskannya, tapi ya itu sudah saya singkat. Lanjut. Mute participant upon entry. Maksudnya apa? Di sini off ya. Maksudnya apa nih? Maksudnya adalah mute participant upon entry. Jadi begini. Kalau anak-anak itu join ke kelas kita, ya. Kalau ini dalam keadaan off, berarti anak-anak masuk ke kelas kita boleh rame. Gitu ya. Ini mute participant upon entry-nya off. Tapi kalau mute participant upon entry-nya adalah on, seperti ini,
Berarti saat nanti anak-anak sudah masuk ke dalam room kita, itu langsung off. Off apanya? Off suaranya. Jadi silent. Ya. Jadi anak-anak masuk ke kelas kita tuh nggak rame gitu loh. Oke. Nih. Maka ini harus on. Oke, lanjut. Upcoming meeting reminder. Ini aslinya adalah off. Aslinya off. Nah, ini di-on-kan. Upcoming meeting reminder on. Gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti di aplikasi Zoom yang sudah kita install dalam keadaan desktop hidup atau dalam keadaan PC hidup atau dalam keadaan laptop hidup, ya, dia akan memberikan peringatan kepada kita. Biasanya peringatannya itu 5 menit. Ya, 5 menit, 3 menit, terus 1 menit, ya seperti itu ya pokoknya. Nah di sini upcoming meeting reminder on, jadi supaya mengingatkan Bapak Ibu bahwa selanjutnya saya ada jadwal. Oke, lanjut. Di sini di bagian in meeting basic, aslinya ini adalah off. Ini aslinya off, ya aslinya off. Di sini ada require encryption for third party dan sebagainya lah ini. Ini aslinya off, ini kita on kan. Supaya apa? Balik lagi, supaya lebih aman karena di sini akan dienkripsi. Ya. Jadi ada pihak ketiga yang mungkin nanti akan masuk dan sebagainya. Nah, ini akan dienkripsi terlebih dahulu. Jadi biar lebih aman. On. Chat, allow meeting participant to send a message visible to all participant. Ya. Ini di-on-kan saja. Terus bagian yang private chat, oke, atau saving chat. Terus file transfer, ya, file transfer. Maksudnya ini apa? Ini di-on-kan ya. File transfer berarti boleh nih, boleh file transfer. Kalau ini di checklist, berarti cuma beberapa model file. Contohnya, misalkan mau ngirim video itu kan biasanya formatnya MP4, ya. Mau ngirim MP4 nih, nggak bakalan bisa. Di sini sudah di allow. Allow-nya apa? Misalkan allow-nya cuma .doc atau dokumen, ya, .doc atau dokumen. Atau misalkan mau user atau anak-anak cuma boleh kirim berupa gambar, berarti .jpeg atau .jpg. Nah, kalau anak-anak ngirimnya adalah .mp4, berarti nggak bakalan bisa kekirim. Kenapa? Karena yang disetujui only allow, ya, only allow. Berarti yang diperbolehkan hanyalah file yang bertipe doc, jpeg, jpg. Gitu ya. Nah, makanya ini silahkan kalau nanti Bapak Ibu pengen menyaring, ya, menyaring file yang akan masuk nanti dalam tatap muka, mau filenya apa, nah ini silahkan diisi. Tapi kalau misalkan nggak ada file transfer, lebih baik ini di off. Oke. Ini tergantung dari Bapak Ibu ya. Kalau ini tidak saya tentukan on dan off-nya, tapi balik lagi ke kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Mau di off-kan atau mau di on-kan, terserah, tergantung dari nanti kebutuhan saat tatap mukanya. Oke. Lanjut. Feedback to Zoom, ini nggak usah. Display end of meeting, ini nggak usah. Allow show meeting control bar. Oke, ini di off kan. Show Zoom windows during screen share, di off kan. Screen sharing, ya. Sekarang kita akan masuk ke screen sharingnya. On dan host only. Jangan all participant. Kenapa? Kalau all participant berarti anak-anak boleh share screen. Misalkan nggak sengaja anak-anak ngeklik share screen-nya, terus langsung tampil lah di tampilan umum atau yang bisa dilihat oleh semua
yang ada di ruangan tersebut. Ya kalau misalkan hasil gambar misalkan seperti itu ya, hasil gambar nggak sengaja keklik terus muncul. Tapi kalau misalkan nggak sengaja kepencet terus ternyata yang muncul adalah game ya, nah itu akan membuat gaduh nanti ruangan atau room meetingnya gitu ya. Makanya di sini we can share host only gitu ya. Disable desktop screen share for user. Disable desktop or screen share in meeting and only allow sharing. Oke, ini di off kan aja ya, di off kan aja. Terus bagian mana lagi ya, remote control. Oke, di bagian remote control sebentar, bagian remote control. Oke, bagian remote control ini di off kan ya, remote control di off kan. Oke, terus oke. Nah, di bagian ini allow remove participant to rejoin. Ini aslinya off. Ya, aslinya off. Ini di on kan. Ya, supaya apa? Supaya tidak keluar masuk. Ya. Tidak keluar masuk nih untuk yang bagian ini. Allow remove participant to rejoin. Jadi di on kan, lalu untuk bagian ini juga di on kan supaya apa ya? Saat orang itu keluar, ya saat orang itu keluar atau kita keluarkan, terus dia mau masuk lagi, tapi dengan di rename namanya, misalkan tadinya saat pas masuk namanya Udin, terus kita keluarkan gara-gara misalkan dia bukan anggota dari kelas 11, lalu anaknya itu masuk tapi merubah namanya menjadi ya tadi misalkan jadi Udin Waluyo strip 11 ya, maka itu tidak bisa. Makanya fungsinya ini adalah supaya tidak bisa merename gitu ya, supaya tidak bisa merename. Terus di sini head participant profile picture in meeting. Iya. Ini di off kan? Kalau ini di on kan, berarti profil picture dari anak-anak ini nggak akan tampil. Iya, nggak akan tampil. Terus lanjut, di sini ada report participant to Zoom. Di on kan? Sesuai dengan bawaannya aja. Terus masuk lagi ke virtual background, jelas ini nanti kalau mau merubah background belakangnya ya, supaya tidak kelihatan saya lagi di mana dan sebagainya, jadi hanya muka saya saja yang kelihatan. Ini bisa diaktifkan virtual backgroundnya. Terus Oke. Nggak ada lagi. Ya, sudah tidak ada lagi. Hanya itu saja yang perlu dirubah di bagian setting tadi ya. Nah, kalau sudah semuanya sesuai dengan yang ada tadi saya jelaskan atau yang ada di video ini, masuk ke bagian meeting, lalu siap untuk membuat sebuah schedule new meeting. Oke, nah sekarang kita langsung coba untuk schedule a new meeting. Kita klik my meeting, singkat aja. Terus di sini description-nya apa? Cuma percobaan. Ya, boleh diisi, boleh enggak. Di sini optional. Untuk when, mau tanggal, bulan, tahun berapa, bisa klik di bagian sini. Ya. Terus di sini ada jamnya. Ya, ada jamnya. Maunya jam berapa? Lalu PM ini adalah sore. Ya. Terus AM ini adalah siang. Ya.
Nah, di sini durasi karena kita pakai yang basic, maka di sini nanti harus dipilih 0 dan di sini adalah 30. Ya, karena ya, kita pakai yang free basic. Jadi cuma dibatasi 40 menit. Gitu ya. Terus untuk yang bagian ini 3.30 PM berarti nanti ya. Ini 15.27 30 menit. Terus bagian time zone-nya GMT plus 7 Bangkok, Hanoi, Jakarta. Terus bagian passwordnya iya. Video host on, participant on ya. Ini langsung ya, karena kita sudah atur di bagian tadi yang di awal settingan tadi. Terus bagian meeting option, di sini ada mute participant upon entry. Lalu di sini ada enable waiting room, terchecklist sesuai dengan settingan kita yang tadi ya. Jadi sebenarnya saat Bapak Ibu nanti membuat a new meeting atau schedule new meeting, maka Bapak Ibu sebenarnya cuma merubah topik, description, tanggal ya, dan durasi pastinya. Udah, hanya 1, 2, 3, 4, 5. Udah, selebihnya ke bawah tidak perlu di otak-atik. Tinggal kita save. Oke, ada peringatan. Ya, ada peringatannya. Nih, peringatannya muncul di bagian bawah kanan. In 2 minutes. Ya, in 2 minutes. Berarti tinggal 2 menit lagi nih. Kita akan memulai tatap mukanya. Seperti itu ya. Lanjut, sekarang langsung ke percobaannya ya. Di sini saya akan membuka satu lagi new private window black. Terus bagian yang ini kan new meeting kita yang tadi yang sudah kita buat. Kita copy invitation-nya. Ini langsung bisa diberikan atau kita share ke anak-anak. Ya, ini bisa langsung share ke grup anak-anak bahwa nanti hari tanggal 8 Juli jam 3.30 ini nanti ada tatap muka. Seperti itu ya. Akan ada tatap muka dan ini ada join link-nya. Lalu ada meeting ID-nya. Sekali lagi ini meeting ID bukan meeting ID-nya kita, bukan personal meeting ID. Ya, bukan yang PMI tadi ya, tapi ini meeting ID yang akan di-generate secara acak. Ya, yang akan di-generate secara acak dan passwordnya pun juga secara acak. Gitu ya. Kita coba untuk membuat satu, kalau tadi new schedule-nya dari sini ya. Nah, sekarang kita akan buat satu lagi new schedule. Oke. Sebelum kita lanjut ke new schedule, di sini sudah ada tulisan now. Berarti artinya adalah ini sudah bisa dimulai gitu ya. Tapi kita skip dulu sebentar ini untuk biar supaya Bapak Ibu bisa melihat perbedaan meeting ID dan passwordnya ya. Schedule kita akan buat baru. Ini jam 4. Oke. Advanced option, enable waiting room, enable join before host, mute participant ya. Mungkin ini ada bugs-nya ya, atau ada celahnya. Kenapa? Karena di sini nggak terchecklist. Harusnya di sini terchecklist ya, seperti yang tadi settingan kita yang tadi. Oke, kalau sudah dan sebagainya. Oke, sudah schedule. Halo. Oke, Google Calendar sudah muncul. Siap. Ini kita close aja. Kita ke Zoom. Ya. Upcoming meetings, atau kita bisa lihatnya di sini deh. Ini yang barusan kita buat tadi, ya. Yang barusan kita buat tadi, ini yang sudah bisa kita mulai. Ya. Yang Zoom meeting yang nanti jam 4, kita copy invitation, kita akan lihat apakah meeting ID dan passwordnya sama. Ini untuk yang awal. Ini untuk yang terakhir kita buat. Bisa dilihat meeting ID-nya berbeda dan passwordnya berbeda.
Oke. Nah, sekarang saya akan tunjukkan kegunaannya dari yang apa namanya tadi? Yang password ya. Yang password tadi. Start, kita start. Oke. Dan di sini ini kenapa tidak aktif dan di sini muncul seperti ini karena webcamnya lagi saya gunakan untuk merekam tutorial ini. Oke. Jadi diabaikan saja. Harusnya ini nanti langsung muncul otomatis Bapak Ibu semuanya akan langsung tampil wajahnya di sini. Ya. Sekarang berarti tinggal kita copy untuk yang ini ya. Ini yang tadi kan yang awal ya. Yang sedang aktif ini. Nah, sekarang kita akan coba buka. Apakah benar dia nanti meminta password? Oke. Ini untuk yang dari segi anak-anaknya ya. Jadi jangan bingung nanti. Join from your browser. Nah, di sini anak-anak diminta untuk memasukkan nama panjang strip kelas absen. Kelas absen. Nama panjang strip kelas ya. Itu ketentuan kita bersama supaya nanti Bapak Ibu tidak bingung yang ada di waiting room-nya. Di sini misalkan nah, seperti ini ya. Basic, nggak ada lagi. Lanjut. Join. Oke. Ya. Meeting password. Meeting password. Inilah yang tadi saya bilang untuk yang di bagian mana tadi ya? Embed password ya. Yang di bagian embed password itu di-off-kan. Tujuannya apa? Supaya ini. Supaya apa? Supaya berguna passwordnya yang kita share ini. Jadi nggak sembarangan orang yang masuk ke dalam room kita kalau dia tidak memasukkan passwordnya. Oke, meeting ID, password, join. Your name, balik lagi your name. Bentar, ini ada yang keliru. Joining meeting. Oke. Ya, please wait, the meeting host will let you in soon. Artinya, kita buka Zoom kita. Nah, ya. Jadi dari sini nanti Bapak Ibu bisa tinggal melihat, oh, begini. Ya udah sambil menerangkan ini akan lebih enak. Kita tinggal langsung admit. Ya. Seperti ini. Di tampilan anak-anaknya seperti ini. Gitu ya. Ya lanjut. Ini adalah yang punya kita sebagai host. Yang sebagai hostnya. Ya. Kalau sudah, sekali lagi. Kalau sudah, kita end. Jangan leave meeting. Kenapa? Leave meeting berarti kita meninggalkan anak-anak di dalam ruangan. Kita sendiri keluar. Tapi anak-anak masih di dalam ruangan. Nah, untuk menyelesaikannya, end meeting for all. Klik. Oke. Nah, seperti itu. Ini kenapa masih ada? Karena memang waktunya kan sampai jam 4. Untuk ID ini sampai jam 4. Sedangkan kita belum sampai jam 4 sudah selesai. Makanya di sini masih ada. Oleh karena itu, kalau belum selesai jamnya, di sini masih ada. Terus bagaimana untuk menghapusnya? Kita klik, kita delete. Yes. Gitu ya. Lalu untuk yang ini juga, kalau misalkan waduh ini salah, ya sudah tinggal klik delete. Selesai. Oke? Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Saya nggak ngelihat mulainya jam berapa tadi sampai jam berapa. Mudah-mudahan ini bisa
membuat aman ya, membuat aman dan membuat nyaman kita juga selama nanti proses tatap muka menggunakan Zoom. Kalau nanti misalkan ada yang perlu dirubah kembali atau ada updatean terbaru, nanti bisa saya share lebih lanjut lagi. Oke, sampai di sini dulu semua Bapak Ibu guru yang hebat. Tetap semangat, Tuhan memberkati.